surga. Sesungguhnya Engkau yang punya dan memegang rencana dari awal hingga akhir, dan rencanamu selalu sempurna. Rencana kebaikan, rancangan damai sejahtera. Tolonglah kami supaya di dalam hidup kami, dengan pandangan mata yang terbatas ini, kami percaya pada Tuhan, percaya pada Bapa yang telah merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kami dengan begitu sempurnanya. Tolong kami untuk mempercayai hati-Mu dan mencari jejak-jejak hati-Mu di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami menemukan panggilan dan tujuan Tuhan menciptakan kami. Bapa di surga, terangilah kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi tugas, panggilan, pekerjaan yang harus kami kerjakan dalam hidup yang Engkau berikan, hidup yang hanya satu kali ini, supaya di dalamnya kami memuliakan nama-Mu, kami memberkati sekeliling kami, dan kami puas karena kami hidup penuh. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami di dalam saat pemberitaan firman Tuhan, supaya hati Tuhan dan isi hati-Mu yang disampaikan melaluinya dapat kami cerna, kami mengerti, kami percayai, dan kami laksanakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sampai pada peristiwa yang keempat di dalam kisah hidup Yesus Kristus. Kita membaca Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali.
Saudara, saya pernah cerita bahwa waktu Kevin melakukan perjalanan study abroad ke Hong Kong, saya membekalinya antara lain dengan visa, dolar Hong Kong, dan tentu saja tiket pesawat ke Hong Kong. Itu adalah ilustrasi apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau Tuhan itu mau kita mencapai tujuan yang Dia inginkan waktu menciptakan kita, maka pasti Tuhan itu membekali kita dengan perlengkapan-perlengkapan yang sesuai dengan tujuan itu. Sebagaimana saya membekali Kevin untuk itu. Sekarang ini andai kata hanya imajinasi. Kevin itu lupa tujuan perjalanannya. Dia nggak tahu dia mau kemana. Maka dia tinggal bongkar perlengkapannya, bukan? Dia periksa, dia bawa uang apa? Dia pegang visa negeri apa? Dia pegang dan naik pesawat, tiketnya itu kemana? Kalau itu dia periksa, klik. Dia akan ingat, oh, aku ini ke Hong Kong. Karena perlengkapan-perlengkapan yang dia bawa sesuai dengan tujuan itu. Saudara, ini cuma imajinasi. Tetapi imajinasi ini mencerminkan kenyataan di dalam hidup kita. Manusia. Kenyataan bahwa hidup orang itu seringkali hidup sudah berjalan, usia sudah bertambah, perjalanan sudah di tengah-tengah, tetapi banyak orang masih belum tahu tujuan hidupnya ini kemana. Apa yang mesti dikerjakannya? Saya ini dari mana dan mau kemana? Masih merupakan sebuah tanda tanya. Maka kalau itu terjadi, apa yang harus manusia kerjakan? Yaitu tadi, bongkarlah perlengkapanmu, cari tahu dari situ, temukanlah petunjuk-petunjuk tentang kemana tujuanmu. Seperti ilustrasi Kevin membongkar kembali visa, uang, dan tiket. Nah, perlengkapan hidup yang ibarat visa, tiket, mata uang itu yang harus kita periksa ulang. Dan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, kita sudah melihat perlengkapan-perlengkapan itu antara lain apa saja. 1. Minat-minat tertentu yang sudah ada pada Anda sejak kecil. Itu Tuhan taruh spesial. Sama seperti Yesus di usia remaja. Dia punya minat tertentu yang kuat dan sudah kentara sekali. Minatnya pada Taurat, kitab suci. Semua orang heran akan itu. Dan dia bertumbuh di jalur minatnya itu. Jadi minat itu 1. 2, hal-hal yang menjadi kesukaanmu, hobimu, yang membuatmu dapat memberikan yang terbaik dari dirimu ketika kau melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan itu. Yang pada saat engkau mengerjakannya, engkau berkata pada dirimu, disinilah aku, disinilah tempatku berpijak. This is me, inilah aku. This is my sweet spot. Sebelum berkarya, Tuhan Yesus dibaptis tepat di titik identitasnya, sweet spotnya, yaitu sebagai the Son of God.
Dan sejak itu, dia melakukan semuanya based on identitinya sebagai the Son of God. Yang kedua adalah apa yang menjadi kesukaanmu yang membuat dirimu melakukan terbaik di situ. Yang ketiga adalah bakat atau kekuatan atau potensimu atau talentamu. Sesuatu yang kalau kita melakukan itu, kita akan membuat hidup kita efektif. Sebab itu memang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mengembalikan pemberian itu dengan syukur sebagai give back kepada Tuhan. Talent, giftedness, kekuatan, itu yang harus kita bongkar dalam diri kita. Iblis tidak senang kalau kekuatan itu menjadi efektif dalam hidup seseorang. Makanya dihambatnya sedini mungkin. Sama seperti dia coba menghambat Yesus sedini mungkin dengan pencobaan. Tetapi dia gagal. Semua itu yang sudah kita lihat dalam khotbah-khotbah yang lalu. Minat, hobi, talent, itu perlu kita gali, bongkar, periksa, tumbuhkan. Karena itu semua memberi petunjuk ke arah mana tujuan hidup kita dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, hari ini, sekarang ada satu lagi petunjuk yang perlu kita amati dan cermati. Kita kembali mendapat inspirasi dari kisah hidup Yesus Kristus. Kita perhatikan peristiwa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Kenapa? Sesudah dibaptis dan menang dalam pencobaan, Yesus tidak pergi bekerja sendiri. Mengapa? Kenapa yang dilakukannya kemudian adalah memanggil keempat muridnya yang pertama? Saudara-saudara, di dalam kemanusiaannya, Yesus menyadari pentingnya kebersamaan dengan orang-orang yang punya kesamaan visi dan misi di dalam hidup ini. Dan sebenarnya Tuhan Yesus sudah menemukannya waktu itu. Siapa orang yang jelas-jelas satu visi, satu misi, satu tujuan dengan dia? Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Dengan orang ini, Yesus sudah merasa begitu connected. Orang Indonesia bilang connect banget dia dengan Yohanes Pembaptis. Sehati, sejiwa, setujuan. Itu sebabnya waktu dia minta dibaptiskan oleh Yohanes dan Yohanes menolak, Yohanes mencegahnya, Yesus berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus bilang, kita, aku, dan kamu, Yohanes. Sebab Yesus merasa klop, cocok, serasi, menemukan common ground dengan Yohanes di dalam soal tujuan hidup. Yohanes, aku dan kamu, mari menggenapkan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita, aku, dan kamu. Oleh sebab itu Injil Matius mencatat kedua-duanya baik Yohanes maupun Yesus memberitakan pesan yang sama. Pesan itu bunyinya adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Yohanes mengucapkannya di Matius 3 ayat 2, Yesus mengucapkannya di Matius 4 ayat 17. Sama persis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Anda lihat, Yesus dan Yohanes itu betul-betul in tune. Dalam satu nada, satu jiwa, satu tujuan. Hanya kemudian sesuatu terjadi. Raja Herodes menangkap, memenjarakan Yohanes. Matius 4 ayat 12 mencatat begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Kawan sehati sejiwanya ditangkap, dipenjarakan. Yesus tinggal bersendiri. Lalu dia menyingkir ke Galilea. Untuk apa? Bukan karena dia takut, melainkan karena dia perlu merenung, melakukan orientasi kembali atas perjalanannya yang sekarang nyata-nyata sendirian saja, tanpa Yohanes Pembaptis. Nah, sesudah perenungan di Galilea itu, dia melanjutkan perjalanan visi dan misinya dengan pertama-tama memanggil mereka yang bakal menjadi orang-orang terdekatnya. Hasil perenungan itu adalah peristiwa pemanggilan murid-murid yang pertama. Yohanes disingkirkan. Yohanes baru perlu disiapkan. Itulah yang terjadi. Yesus amat sadar sebuah tujuan hidup perlu dihayati, dihidupi, dijalani bersama-sama dengan orang-orang yang sehati, sejiwa, yang setujuan. Perlu ada lingkaran kelompok kecil yang terus menyalakan api perjuangan untuk memenuhi tujuan itu. Yesus tahu persis. Perlu ada small group, perlu ada inner circle, perlu ada surrounding companions yang punya hati, punya nafas, punya tujuan yang sama. Maka lahirlah kelompok 12 murid yang dimulai dari pemanggilan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Saudara, prinsip ini juga berlaku bagi kita. Tidak ada orang yang dapat hidup dan memenuhi tujuan hidupnya dengan berjuang sendirian. Tidak ada. Di suatu malam yang dingin, seorang pastor mengunjungi anggota gereja yang sudah lama tidak hadir. Setelah cakap-cakap cukup lama, pastor berdiri. Lalu dia pergi mendekati perapian yang menyala. Lalu dia memungut dengan jabit satu biji batu arang dari perapian yang menyala itu. Dan beberapa saat kemudian dibiarkannya batu arang di ujung jabitnya itu. Nyalanya makin memudar dan nyaris padam. Tapi sebelum padam, pastor segera mengembalikannya lagi
di tengah-tengah perapian itu. Dan kemudian batu arang itu menyala kembali. Kemudian sebelum berpamitan pulang, pastor itu berkata kepada anggotanya yang menjauh dari persekutuan itu begini, "Aku harap imanmu akan tetap menyala jika engkau ada di tengah-tengah kami." Pastor itu pulang. Pulang dengan meninggalkan pesan yang mendalam dalam hati orang itu. Batu arang tidak akan menyala sendirian. Mereka perlu ada bersama-sama, saling memberikan panas, saling memanaskan, saling menyalakan. Begitu batu arang, begitu pula lah Anda dan saya. Jika kita berada di tengah-tengah companionship bersama kelompok yang tepat, segala potensi baik kita akan menyala. Bukan hanya iman, tetapi juga semangat, bakatmu, kesadaranmu akan tugas dan tujuan hidup akan terus menyala ketika kita berada di tengah-tengah circle lingkaran orang-orang yang tepat. Anak remaja atau anak muda sering mengenal istilah peer pressure. Lebih sering diartikan negatif, yaitu tekanan yang membuat orang melakukan sesuatu yang negatif dari pengaruh kelompok dengan siapa dia bergaul, peer-nya. Karena semua anggota kelompok berbuat begitu, maka dia pun merasa harus berbuat yang sama. Kelompok itu akan memberinya direction, apa yang mesti dilakukannya. Itulah peer pressure. Baru saja dilaporkan di berita bahwa ada 15 orang mahasiswa dari sebuah universitas di Amerika ini yang tertangkap sedang pesta narkoba dan diekspos di media kemana-mana. Mereka itu anak-anak muda berpotensi, mahasiswa universitas yang cukup baik, tapi terjebak dalam pergaulan peer group yang salah dan fatal akibatnya. Tetapi sebenarnya saudara, peer group ini juga punya manfaat sebaliknya, positif. Kalau kelompok ini baik, dia akan memberikan pengaruh dan direction yang baik pula. Kelompok di mana kita berada penting. Kita dapat mengenal tujuan hidup kita antara lain juga melalui kelompok di mana kita berada. Waktu saya masih remaja, gereja di GKI di Surabaya, GKI Emmaus namanya. Saya punya kelompok small group yang namanya kelompok KTB waktu itu, kelompok tumbuh bersama, yang terdiri dari 5 orang saja. Dan kami berkumpul setiap Selasa malam, rutin berkumpul di rumah salah satu, dan kami menjadi sebuah small group yang berbagi dalam soal pertumbuhan iman. Sebagai anak muda, kami membaca Alkitab bersama, kami berdoa bersama, kami menggunakan satu buku penuntun yang sama,
menjawab pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan bersama, dan men-sharekan kekuatan dan kelemahan kami bersama, dan kemudian membangun sebuah fellowship yang kuat di situ. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah melupakan peran kelompok ini di dalam hidup saya. Bahkan saya tidak pernah melupakan jasa dari ketua atau kelompok atau kepala dari kelompok KTB itu. Seorang yang sederhana, orang yang tidak punya ambisi besar, tetapi setia dalam perkara kecil. Dia yang selalu menjemput saya tiap Selasa malam dengan sepeda motornya, lalu kami bersama-sama pergi ikut KTB. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun, begitu setia. Dan dia sangat bersyukur, saya tahu ketika kemudian pada akhirnya saya masuk sekolah teologi dan akhirnya menjadi pendeta. Dan saya tahu dia memainkan peran yang penting di dalam hidup saya. Small group ini menjadi sebuah tempat di mana nyala api panggilan hidup saya terus dinyalakan. Dalam movie The Lord of the Ring, tokoh Frodo Baggins mengemban misi hidup yang besar, yaitu membawa cincin yang harus dilemparkan ke kawah gunung berapi demi menyelamatkan bumi tengah. Dan berkali-kali dia bimbang, berkali-kali dia guncang, dan hampir give up. Tetapi syukurlah, dia punya teman-teman sehati, sejiwa, setujuan. Ada Gandalf, ada Aragorn, ada Gimli, ada Legolas, dan ada para hobbits, sahabat-sahabatnya. Kelompok ini disebut sebagai Fellowship of the Ring. Tanpa mereka, Frodo Baggins tidak mungkin survive. Dan missionnya tidak akan accomplished. Merekalah yang menyertai dia, menegur dia, menjagai dia, menopang dia, melatih dia berperang, menguatkan, dan membuat visi misinya tetap menyala. Itu message penting di dalam sebuah fellowship. Saudara, dalam hidup ini, saya dan Anda benar-benar tidak dapat bersendiri saja. Ingat itu. Jangan coba-coba berlagak jadi the Lone Ranger. Sebab dalam cerita legenda Cowboy Texas ini, tokoh Lone Ranger juga tidak sendirian. Yang mengikuti serial Lone Ranger tahu, dia punya teman Indian yang bernama Tonto. Tonto ini dijuluki Kemosabe. Kemosabe itu artinya faithful friend. Jadi, the Lone Ranger itu juga butuh Kemosabe, faithful friend. Tuhan sudah menaruh tempat perapian untuk api unggun buat hidup kita di sebuah spot tertentu. Cuma kita ini yang harus berada bersama di situ. Kita harus pergi ke spot itu supaya kita ada di situ, masuk ke dalamnya, dan menyala bersama-sama di situ. Saudara, memang ada banyak orang, ya tidak banyak sebenarnya, ada orang-orang yang cukup beruntung. Sejak dari kecil sudah berada di lingkaran kelompok yang supportive. Keluarganya baik, teman-teman sekolah baik, berada di gereja yang baik, talentanya tumbuh optimal. Contohnya misalnya, dia punya bakat musik.
Dia punya bapak pengusaha sukses yang berhobi musik. Ibunya pemimpin kor. Sahabatnya semua pemain alat musik di gereja. Dia ikut grup orkestra pada tingkat sinode. Nah, ibarat benihnya itu sudah baik, tanahnya subur. Ada orang yang beruntung seperti itu. Tetapi harus diakui, sebagian besar orang tidak seberuntung itu. Kita masih harus mencari. Kita masih harus memilih. Harus menentukan sendiri small group kita. Kita harus ciptakan fellowship kita yang supportive di sekitar hidup kita. Kita harus menemukan teman-teman yang baik. Mendapatkan lingkaran persahabatan yang menolong bakat kita tumbuh dengan subur. Itu salah satu tugas hidup yang penting. Bahkan kadangkala, saudara, hidup ini begitu kerasnya. Sehingga setelah kita ketemu yang baik pun, keadaan membuatnya tidak bisa langgeng. Betul? Ya, sebab dalam hidup ini people come and go. Teman bisa pergi. Sahabat bisa tidak ada lagi di sisi. Yohanes Pembaptis tidak selalu ada. Kala itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menyingkirlah ia ke Galilea. Oh, dia retreat untuk menajamkan visinya. Lalu mengumpulkan dan menciptakan lingkaran para sahabat baru. Dia tahu visi hidup harus di-share, dihidupi, dijalani bersama, ditajamkan dalam kelompok teman-teman dekat. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Great companionship harus kita cari dan temukan. Kita tidak mungkin memenuhi tujuan hidup kita sendirian. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sebab di dalam grup yang baik, kita bisa bercermin untuk mengetahui siapa kita dan apa tugas kita di dunia ini. Itulah artinya sebuah fellowship. Fellowship jangan diturunkan derajatnya menjadi kumpulan makan-makan. Jangan. Sekalipun kita suka mengartikan, mari kita berfellowship setelah ini di sana, itu artinya makan-makan bagi sebagian besar kita, gitu ya. Tetapi jangan pernah menurunkan derajat sebuah fellowship menjadi kumpulan makan-makan. Apalagi kumpulan rasan-rasan. Kumpulan pencemooh, kata pemazmur. Jangan. That's not fellowship. Fellowship juga jangan diartikan hanya teman hura-hura atau teman having fun. Jangan. Fellowship juga bukan sekedar teman pengusir rasa sepi. Atau orang-orang mana ya yang bisa saya manfaatkan. Jangan. Fellowship adalah kebersamaan yang saling menyalakan. Menyalakan iman, menyalakan visi dan tujuan hidup kita. Kelompok fellowship yang sungguh baik akan membuat kita jadi lebih baik. Marilah kita selalu mengevaluasi diri.
apakah kalau saya ada di sini, saya menjadi lebih baik? Sebab fellowship yang baik membuat kita menjadi better, a better one. Kelompok fellowship yang baik menerima kita apa adanya, sekaligus ingin kita menjadi diri kita yang terbaik. Fellowship yang baik tidak segan-segan menegur kita demi kebaikan kita, tapi sekaligus tidak pelit untuk memuji dan menghargai kebaikan kita. Fellowship yang baik, kelompok yang hadir baik dalam tawa kita maupun dalam air mata kita. Nah, apakah jalan hidup dan masa depan, destiny bahkan seseorang, itu ikut ditentukan oleh lingkaran teman-teman dekatnya? Jawabannya tentu saja. Ada orang yang rusak sama sekali masa depannya akibat pergaulan yang salah. Dia punya orang-orang dekat yang salah. Meskipun orang itu sebenarnya mungkin berpotensi baik, tapi oleh karena lingkaran dekatnya itu orang-orang yang tidak baik, rusaklah hari esoknya. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang mencapai kehidupan yang penuh, fulfilled, karena orang-orang dekatnya sangat suportif. Lingkaran teman dekat yang baik akan ikut menajamkan visi dan tujuan hidup kita. Benar kata-kata bijak yang bunyinya begini, katakan kepadaku, siapa teman-temanmu? Maka akan kukatakan kepadamu, siapa kamu? Ya, katakan kepadaku, siapa teman-temanmu? Dan aku akan for sure tahu, siapa kamu. Mari saudara kita periksa kembali, dengan siapa kita bercompanionship. Kita bangun kembali sebuah fellowship yang benar. Baik itu di rumah, di keluarga, di gereja, di persaudaraan pertemanan di antara kita. Kita ciptakan fellowship yang benar. Sebab ingat, hidup kita antara lain juga ditentukan. Siapa kita, menjadi bagaimana kita, antara lain juga ditentukan oleh lingkaran orang-orang di mana kita berada. Ingat, kita batu arang yang tidak bisa menyala sendirian. Kita harus berada di tengah perapian yang benar. Ingat, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Amin.